Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali sahabat setia Podcast Time Afternoon Kopi. Jadi bertemu lagi dengan saya di sini. Mungkin pekan lalu ketemu juga ya, bukan pekan lalu, berarti di sesi yang lalu ketemu lagi. Dengan saya, jadi jangan bosan-bosan. Saya Fakhnaz Aulia Andara akan memandu sahabat setia sekalian di acara Podcast Time Afternoon Kopi episode 4. Oke, jadi kemarin sudah ada episode 1, episode 2, episode 3, sekarang episode 4. Nah, kalau sekarang tuh bahasannya mungkin bukunya agak-agak sedikit berbeda. Kalau kemarin bahasnya logika terus ya, sekarang kita bahasnya masalah hati gitu, bagaimana cara membina hati mungkin gitu ya. Cuma mungkin lebih lengkapnya nanti kita langsung cekidot aja ke pembicara kita hari ini. Oh iya, untuk pembicara kita hari ini itu salah satu asatid yang berprestasi, sahabat setia sekalian. Jadi luar biasa di tengah kesibukannya yang ngajar, kemudian ada amanah yang ini, yang itu gitu, masih tetap menyempatkan untuk menyelesaikan membaca buku gitu. Karena memang selain dari program sekolah, memang kayaknya orangnya hobi baca gitu deh. Oke, tanpa berpanjang-panjang langsung kita beralih switch kamera, silakan ke pembicara kita hari ini, Bangga. Oke, terima kasih Ustazah Nas. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ustazah Nas nih di suasana yang berbeda ya. Iya, nah, biasanya suasananya kan di sekolah doang gitu ya. Iya, biasanya di sekolah aja kan ketemu, hai gitu ya, sapa ya. Sekarang kita ngobrol ya Zah ya, ngobrol. Jadi mungkin sebelum lanjut ya, sebelum lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sahabat apa tadi? Sahabat setia. Oh, sahabat setia yang ada di rumah ya. Iya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Rahma Husna. Apalagi Zah? Nah, amanahnya mungkin. Oh iya, amanahnya ya. Jadi untuk tahun ini ya, saya diamanahi menjadi guru biologi untuk level di kelas 11 dan juga kelas 12 ya. Mungkin itu Ustazah perkenalan singkatnya ya. Ada yang membuat mungkin yang ingin diceritakan mungkin. Sekarang posisi saya tuh sebagai apa mungkin sebagai gitu. Apa ya? Sebagai apa? Iya, jadi untuk tahun ini posisi saya ya, jadi alhamdulillah nih mungkin di luar dari kegiatan mengajar ya. Jadi alhamdulillah menjadi seorang ibu baru. Masya gitu ya. Allah. Alhamdulillah posisi ya. Posisi yang nggak setiap orang dapat ya. Iya ya, Masya Allah ya Zah ya. Iya. Jadi itu sesuatu yang harus disyukuri sekali gitu ya. Jadi tahun kemarin ya Ustazah ya, jadi alhamdulillah gitu ya, sudah lahir gitu ya anak perempuan yang lucu, alhamdulillah ya, yang jadi pengobat hati gitu ya, kemudian pelipur lara gitu ya, dan segala macamnya lah Zah, jadi senang gitu ya. Dan ini tuh relate banget mungkin ya Zah dengan buku yang akan coba kita diskusikan gitu ya untuk siang hari ini ya Zah ya. Siang hari ini. Oke, mungkin mungkin itu Zah perkenalannya. Iya, mungkin khawatir ada spoiler, kita stop dulu mungkin ya Zah ya di situ. Iya, jadi Ustazah Rahma ini salah satu ya menurut saya disebutnya kalau di sini guru generasi pertama gitu. Oh loh, generasi pertama. Gimana? Jadi kan ada tuh kayak kalau di Konoha tuh yang jajaran pertama gitu. Skip jadi bahas Konoha. Oke, jadi beliau menginspirasi sekali, apalagi saya pribadi dulu suka biologi dan beliau guru biologi. Oke, skip. Masya Allah. Lanjut. Ya, guru suka biologi tapi masuknya matematika ya Zah Nas ya. Ngaco kan ya Zah ya. Oke, beres. Kita lanjut lagi. Kalau saya dulu Zah, kenapa masuk biologi? Karena nggak suka matematik. Saya juga nggak suka matematika. Apalagi kalau udah ngelihat cacing-cacing itu Zah. Oh, integral. Iya, memang integral. Kalkulus sih agak-agak merepotkan sih Zah sebenarnya jujur. Matematika yang menyenangkan itu adalah ketika SMP. Nah, itu paling menyenangkan Zah. Iya, masih cuma operasi gitu doang. Kalau udah masuk ke SMA itu udah berbeda banget, udah bye matematik. Saya juga mau bilang menyesal, tapi ya gimana, udah jadi guru matematika ya saya. Udah. Semuanya takdir Allah ya Zah ya. Kita potong di sini dulu karena ini udah bahasnya di matematika dan biologi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi mungkin Ustazah mau menyampaikan buku apa sih hari ini Zah? Oke. Sembari mungkin bisa ditunjukin juga bukunya. Boleh. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing sebuah buku ya. Sebuah buku yang menurut saya ini
perlu dimiliki oleh setiap muslimah Masya yang ada di Allah. Indonesia gitu ya. Saya perlu punya juga berarti. Iya, benernya. Karena ini bisa menjadi panduan ringkas sebenarnya. Karena ini adalah ringkasan ya dari buku-buku, mungkin buku asli itu lumayan tebal ya Ustazah ya. Jadi ini versi bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan. Insya Allah ini lebih menarik, lebih mudah dibaca gitu ya. Dan bisa menjadi panduan gitu ya. Khususnya buat kita nih para perempuan, wanita muslimah ya, yang akan mendidik generasi gitu ya. Masya Allah. Yang akan mendidik generasi, yang akan membangun peradaban gitu ya. Umaratul bait tuh ya dari situ ya. Betul. Jadi terwujudnya masyarakat madani ternyata Ustazah itu memang dari seorang perempuan gitu ya. Nah, seorang perempuan itu kalau stigma di masyarakat itu kan ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan ya. Baliknya ke dapur. Loh, itu sebenarnya adalah sebuah paradigma yang perlu diluruskan ya. Iya. Karena sebenarnya tugas menjadi seorang ibu itu nggak semudah yang dibayangkan gitu Ustazah ya. Jadi banyak penanaman nilai-nilai yang mesti dilakukan dari bahkan sebelum anak itu lahir. Seperti itu. Jadi mungkin sahabat setia di rumah udah nggak sabar pengen lihat bukunya. Nah, jadi saya tunjukkan ya. Nah, ini. Ini judulnya apa Zah? Gimana Zah? Menarik gak kalau dari covernya? Kalau covernya sih kelihatan kayak buku mahal gitu Zah. Gitu. Sebenarnya saya beli waktu itu bukan beli, tapi pre-order ya. Jadi saya nggak tahu ini ada di pasaran atau enggak ya. Ada di toko buku. Atau mungkin nanti bisa googling di Gramet dulu mungkin ya. Mungkin ya. Semoga sudah ada di Gramedia. Ya. Jadi ini adalah sebuah buku dari Dr. Khalid Ahmad Syantut. Judulnya adalah Rumahku Madrasah Pertamaku. Nah, ini sebenarnya adalah dari sebuah buku ya yang lumayan tebel. Tapi tadi tanya gitu ke suami ya. Ini kan judulnya bahasa Arab ya. Tapi katanya ini judulnya itu mungkin lebih ke terjemahan isinya dari isinya itu cuman nggak yang sesuai sekali gitu. Kayak mungkin ringkasan ya. Dan lebih enak dibaca aja gitu ya. Dan karena di sini juga nggak yang full text dan ayat kayak gitu ya. Nah, di sini banyak gambar-gambar yang lucu gitu ya. Dan colorful juga. Colorful gitu ya. Jadi mungkin nanti sahabat setia yang ada di rumah kalau misalkan mau kepo gitu ya. Ini bukan promosi ya sebenarnya. Silahkan mencari sendiri. Silahkan mencari sendiri di link-link yang mungkin ada di internet ya. Iya. Kan sekarang gampil ya kalau mau apa sih, kalau bahasa Sunda gampang banget gitu. Untuk mendapatkan buku tuh nggak kayak kita dulu harus ke toko buku. Sekarang tinggal buka ya. HP, mau beli deh yang ini, check out selesai gitu ya. Mungkin bisa dicari sendiri seperti itu. Iya Zah. Jadi ini mungkin buku yang akan coba kita sharing ya hari ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Zah. Kenapa mau baca buku itu Zah? Kenapa mau baca buku ini ya? Jadi sebenarnya tuh sebelum datang ke sini nih, Ustazah, saya tuh bingung mau sharing buku yang mana ya. Iya, karena banyak banget kayaknya yang Ustazah baca tuh ya. Jadi tuh, apakah buku yang berat nih atau buku yang ringan ya atau buku yang melo-melo kayak novel gitu ya. Terus sebenarnya ada pilihan ya Ustazah ya. Cuman ya sudahlah, kemudian saya menentukan mungkin ini yang terbaik ya menurut saya yang mesti di-sharing. Judulnya adalah Rumahku Madrasah Pertamaku. Kemudian ini menjadi panduan keluarga muslim dalam mendidik anak gitu. Ustazah. Jadi kenapa mau baca buku ini? Karena kalau saya lihat nih Zah, dari isinya itu memang penting banget gitu ya. Khususnya untuk sahabat setia di rumah yang nonton, yang menjadi calon ibu. Gitu ya. Nah, dan juga calon ayah tentu saja. Ini juga perlu gitu. Jadi menurut saya ini perlu banget di-sharing. Kemudian yang kedua, itu kan tadi yang pertama dari isinya ya. Kalau yang kedua itu saya tertarik banget sama warnanya, warna covernya gitu ya. Bagus. Dan desain covernya. Jadi itu sih Zah. Jadi dalam memilih buku itu sebenarnya banyak kriterianya ya. Iya benar. Saya tertarik dengan buku ini. Iya. Nggak tertarik sama buku itu. Nah, atau mungkin nanti di akhir bisa sambil apa sih kita bongkar tips and triknya Ustazah Rahma tuh memilih buku tuh gimana sih? Boleh deh ya. Itu menurut versi saya tapi ya. Tapi mungkin versi orang kan berbeda-beda. Ya nggak masalah kan. Ala Ustazah Rahma gitu kan nanti ujungnya. Oke. Sip dah. Sip. Selain dari itu berarti ada lagi nggak sih Zah alasan kenapa kok mau yang kan tadi bacanya banyak tuh ya? Tapi kok malah ini yang di-sharing gitu. Pertimbangannya dari mana gitu? Apakah karena memang untuk apa sih sahabat setia di sana kayak untuk mempersiapkan jadi ibu, atau sebelum jadi ibu juga harus baca ini gitu. Bahkan yang udah punya anak pun harus baca ini, atau calon ayah atau
tolib-tolibah juga perlu baca Iya, ini dan betul, sebagainya betul, gitu. betul, betul. Jadi saya kira ya untuk buku ini itu nggak hanya terbatas untuk calon ibu ya. Jadi untuk tolib-tolibah semua juga ini saya rasa perlu ya. Jadi tolib-tolibah juga kan nanti ke depannya gitu ya. Barangkali ada yang mau menikah muda ya, gerakan menikah muda gitu ya. Nah, bisa gitu ya. Jadi mulai dari sekarang bacaannya ditingkatin mungkin ya, nggak harus dari novel kayak gitu, komik mungkin bisa dinaikkan levelnya karena itu merupakan ciri-ciri juga dari berarti kita terbentuk dari pendidikan yang baik nih oleh orang tua kita kayak gitu, Iya Ustazah. benar-benar. Karena emang kalau misalkan kayak ya kalau saya dulu berpikir kalau belajar romansa kan saya nggak pernah tuh punya romansa kayaknya dari novel gitu. Tapi selain dari situ mungkin bisa langsung dari buku ini mungkin ya Zah ya. Karena Iya, betul. bukan cuma mikirin romansanya tapi konsekuensi dari romansa yang akan kalian lakukan itu seperti ini loh gitu Betul mungkin banget ya. itu Zanas. Sotoy sebenarnya saya gitu. Iya, mungkin Zanas dan juga teman-teman di rumah ya nanti kalau mau pinjem bukunya sama saya boleh banget gitu ya. Thank you. Nanti berarti di calling Zah. Iya, boleh dong. Kak. Oke, siap. Lanjut ya Zah ya, mungkin. Oke, lanjut. Sama mungkin bisa diceritakan gak sih? Mungkin mau daftar isinya atau enggak awalnya tuh ini buku ini tuh ceritainnya tentang apa, kemudian ke dalamnya dan sebagainya kontennya sih intinya. Kontennya ya. Oke, saya coba izin buka nggak apa Ya ya? boleh banget Zah. Jadi biar nggak salah gitu ya. Iya. Jadi kalau di sini sih Zah kurang lebih itu dibagi menjadi beberapa bab ya. Jadi mulai dari apa sih pendidikan Islam itu bagaimana kayak gitu, apa dan bagaimana pendidikan Islam. Kemudian habis itu nanti kita diajarkan juga gitu ya sebagai generasi yang akan melahirkan generasi berikutnya, gimana cara mengasah kecerdasan dari ruhiyah anak. Wow. Nah, mulai dari ruhiyah ya. Kemudian habis itu setelah ruhiyah berarti menumbuhkan akhlak karimah pada anak gitu ya, karena kan menimbulkan karakter gitu ya. Presiden Jokowi kan menggaungkan tentang apa Zah? Pendidikan karakter. Pendidikan Iya. karakter. Nah, sebenarnya itu dimulainya itu ya sejak di dalam rumah gitu, bersama dengan orang tua mereka. Nah, kalau misalkan ada yang ditemukan karakter-karakter yang menyimpang gitu ya, misalkan di penyimpangan sosial gitu ya. Nah, itu boleh dikulik kembali bagaimana sih pola pendidikan atau pola asuh yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu, karena ada yang namanya golden age ya, mungkin Ustazah sudah tahu ya. Nah, itu adalah masa-masa emasnya anak gitu ya, untuk belajar, menyerap, meniru, kemudian dan mengaplikasikan gitu ya. Ini kayak kita belajar Anderson Cradwell ya, itu sebenarnya. benar, Anderson Cradwell. Mulai dari Jadi mengingat gitu coding ya. Masya Allah. Mulai dari mengingat, memahami kan ya, kemudian mengaplikasikan, menganalisis, apalagi Zah? kemudian membuat. Kemudian yang kelima tuh apa ya Zah? Lupa ya, C5. Oke, skip dulu. Nah, Nanti sampai jadi yang inget tahap gitu. akhirnya itu kan meng-create ya, Meng-create, menciptakan atau ibaratnya kalau di peradaban mungkin ya sampai membuat sebuah tindakan aksi gitu ya, sebagai khalifah di muka bumi kan ya, gitu Zah. Jadi mungkin nyambung ke sana Zah. Itu adalah pikiran kedepannya ya. Nah, habis itu setelah karakter nih, pendidikan karakter atau akhlakul karimah ya, kemudian nanti diajarkan juga di buku ini bagaimana caranya mengembangkan jiwa sosial pada anak-anak gitu ya, pada calon buah hati kita. Kemudian habis itu tidak hanya itu ya, jadi anak-anak juga, kita sebagai orang tua juga diajarkan bagaimana cara mendidik anak agar cerdas finansial gitu ya. Bahkan sampai ke finansial. Iya, bahkan sampai ke finansial gitu ya. Meskipun sebenarnya di sini agak singkat ya, tapi nggak apa-apa menurut saya itu udah cukup. Kalau misalkan mau lebih detailnya berarti nanti mencari buku lain gitu ya. Buku khusus finansial mungkin ya. Iya, kalau betul untuk gitu ya. Jadi setelah habis itu diajarkan cerdas finansial, setelah itu nggak lupa pula gitu ya, kita sebagai bagian dari sebuah negara juga diajarkan anak-anak itu bagaimana cara menumbuhkan jiwa patriotisme anak-anak gitu ya. Karena kan kita hidup berbangsa dan bernegara ya, Ustazah ya. Nah, itu juga diajarkan gitu ya di dalam buku ini. Kemudian kita sebagai orang tua juga diajarkan juga gimana sih cara memilih sekolah yang terbaik untuk anak. Oh my gitu. god, Sampai ke sana gitu ya, dari sebelum lahir sampai nanti mau punya anak gitu juga diajarin. Jadi bener-bener cara kayak memilih step to step banget ya. ya, step to step banget. Terus habis itu setelah memilih sekolah terbaik, habis itu mungkin di sini ya sebagai penutup, kalau menurut saya ya,
yang membuat buku ini menjadi menarik juga, poin-poin tambahannya adalah bisa menyusun planning gitu aktivitas anak di dalam rumah gitu ya. Jadi apa aja nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu ya di rumah itu yang menyenangkan. Apalagi sekarang kan ya zamannya apa sih? BDR ya. BDR belajar dari rumah. Saya Iya, mikirnya BDP, belajar dari pesantren. Iya, kan di sekolah kita lagi BDP ya, Zah, ya. Iya. Nah, jadi apalagi di masa pandemi gini ya, banyak aktivitas yang dilakukan di rumah ya, bersama dengan orang tua Iya. gitu kan. Justrunya quality time kita gitu ya, dengan anak-anak justrunya perlu ditingkatkan ya. Jadi mulai dari situ, menurut saya ini sebuah kesempatan yang baik ya, pandemi ini untuk Bisa lebih dekat. Ya, betul. Bisa lebih dekat dengan anak-anak, membangun ikatan jiwa, ikatan Iya. emosi ya. Karena ya dekat dengan anak-anak ternyata nggak semudah itu ya, Zah. Iya, ya? betul banget. Saya ya. aja yang kerasa masih generasi Z bertemu dengan generasi Z juga cuma beda tahun, ternyata kayak ternyata beda banget ternyata. Apalagi nanti dengan anak, apalagi mungkin kalau Ustazah Rama kan udah punya anak tuh ya, mungkin sudah mulai mikir kalau saya kepikiran nanti anak saya mikirnya kayak gimana Gitu. terus nanti gaulnya sama yang kayak gimana. Iya, insya Allah nanti kan bahasanya Ustazah gimana. Nas akan menyusul kan ya, memiliki anak amin ya Allah. Iya, Amin. of Ya, kan kita course. nggak beda jauh Zah umurnya. Iya, Iya. bener. Baik. Iya. Iya. Oke, ada lagi satu itu udah selesai sampai sana. Iya, jadi di sini itu sih Zah penutupnya adalah dari tadi ya, planning aktivitas anak di rumah. Dan Tapi di sini benar-benar juga jadi kayak grand plan banget ya untuk kayak jangka panjang dari mulai persiapan sebelum, betul. kemudian ketika sudah ada anak di awal-awal golden age seperti apa, kemudian milih sekolahnya, sampai ke plan aktivitas di juga dalam mungkin rumah. ya. Dan dibagi lagi sebenarnya Zah, ketika misalkan di tiap sesinya tadi ya, di tiap sesinya itu jiwa sosial, misalkan akhlakul karimah. Nah, itu dibagi lagi per stepnya, per fase umurnya. Oh my Jadi god. ketika anak di umur 0 sampai 2 tahun nih, apa nih kira-kira yang mesti ditanamkan? Gitu. Oh, dari fase 2 atau di atas 3 tahun sampai 6 tahun apa? Karena 6 mungkin tahun disesuaikan ke atas. dengan level kognisi mungkin ya. Zah, Betul ya. mungkin tuh Zah. Jadi karena memang perkembangan otak anak ya. Iya, Mungkin kayak dari mungkin situ. dari kalau yang umur berapa, level apa, kognisi yang sebelah mana yang berkembang mungkin ya, Betul, disesuaikan. betul. Oh, luar biasa berarti bukunya. Nanti minjem ya, Zah. Boleh dong Ustaz. Oke, karena mungkin saya pribadi kayak Ustazah Rama lagi jual buku, kayak iya, langsung jual. beli kayak iya, tapi Kayaknya saya punya bakat berarti Zah kayaknya menjadi mungkin jadi seller. seller. Iya, tapi no problem. Tapi saya tertarik Zah, banget nih. Tapi Zah sebenarnya itu adalah menjadi poin hitam ya kalau di talent mapping tuh seller saya tuh. Hitam banget berarti. Hitam banget ya. Dia sama kayak saya juga hitam nggak bisa. Sama ya. nggak Kayaknya bisa. saya yang ngejual sesuatu, saya yang beli. Jadi kalau saya bener-bener gitu. banget ya. Saya jual tapi saya yang beli. tapi saya ngerasa apa sih tertarik luar biasa karena ya emang Wah, belum berhasil tuh saya ini ya. Iya, berhasil ngejual buku kalau Ustazah ngejual. Iya, nanti mungkin di belakang ya Zah saya mau minjem. Boleh. Apalagi mungkin saya ini di luar konteks sih, cuma mau bertanya dari setebal itu buku itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih Zah ngeberesin bukunya untuk Tebal ya. Jadi sebenarnya saya baca buku Lumayan ini sih. itu udah cukup lama ya Ustazah ya. Bacanya itu ketika baru datang tuh pre-order, langsung tuh dibaca karena kan menarik ya. Iya. Dari covernya dan lihat testimoninya juga banyak yang beli ya. Nah, nggak nyampe 3 hari sih selesai ya kan. waktu itu. Ya nggak nyampe Luar 3 hari biasa. selesai karena ini kan emang tipis ya dan itu kan disambi sama yang lain. Sebenarnya kalau mau bisa fokus juga Sehari selesai. bisa gitu. sehari selesai ya. Cuma kan Nah, untuk menggali si value dari si tulisannya ya, betul. nggak sih? Nah, mungkin ada poin-poin penting yang bisa di highlight ya. Nanti bisa Oh, iya. menjadi catatan buat kita sebagai calon harus orang kita tua follow kan. yang mana gitu ya. Kira-kira yang mana nih panduannya 3 gitu ya. hari berarti. Oke. Tapi sejujurnya nih saya tadi kan baru buka lagi karena aku udah lama bacanya ya buku ini ya, beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan ketika di reminder lagi cukup mudah sih Zah karena memang ada quotes gitu Zah. Jadi Oh, I see. mengingatkan kita kembali Oke, poin jadi pentingnya. Easy to read mungkin ya bukunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kalau dari kertas sih saya lihat cukup lumayan tebal dan tulisannya fontnya Oh, iya? juga cukup kecil, cuma kalau 3 hari selesai kayaknya saya pede selesai juga. Pasti Zahnas kan mungkin sehari Amin. selesai nih ya, apalagi Nanti suka kita- buku ya. Suka apalagi komik Zah. Gitu. Oke. Kayaknya nggak nyampe sehari. Ya, komik sejam selesai ya Zah. Oh enggak Zah, 15 menit. Iya, Beda konteks tapi ya kalau itu Iya, story ya, betul, kalau betul. manga atau komik kan emang
ya untuk Beda ya. senang-senang ya. Betul, ya, Kalau ada yang kayak gambar. gini kan benar kita gali, oh ini maksudnya apa, kita cari lagi seperti itu. Dan dari beberapa bab itu yang favorit Ustazah yang mana sih, Zah? Yang favorit saya ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih favorit justru di bab paling awal ya. Awal-awal. Itu justru yang meng-track kita gitu ya sebagai pembaca, atau menyadarkan kita sebenarnya sebagai mungkin generasi yang akan melahirkan generasi yang akan datang. Jadi diingatkan kembali ini bahwa tugas dan peran kita apa sih sebagai manusia gitu ya. Tentunya sebagai khalifah ya di muka bumi, mengembangkan bumi, dan itu kan nggak mudah ya gitu ya. Dan sempat saya pernah baca juga ya, ini saya bacanya di kisah buku nabi-nabi ya. Ketika saya membacakan cerita gitu ya buat anak saya sebelum tidur, jadi baru tahu juga bahwa ternyata yang bisa mengelola bumi ya memang hanya manusia gitu ya. Sedangkan malaikat dan juga iblis ketika kejadian Adam ya di surga itu ya, yang diusir. Nah yang diusir ke bumi gitu ya, itu sebenarnya ya memang hanya manusia yang bisa mengelola bumi gitu, khalifatul fil ard ya, yang mengelola bumi. Sedangkan kalau malaikat itu tidak bisa gitu ya, pun dengan iblis juga nggak bisa, karena memang manusia dianugerahkan oleh Allah akal pikiran ya. Jadi berbeda. Mulai dari sana juga kan Allah mengajarkan langsung bagaimana cara beternak gitu kan ya, mengajarkan langsung, bahkan benda-bendanya juga katanya diceritain di apa sih satu kisah tuh, oh ini namanya ini ke Nabi Adam tuh kan, oh ini mungkin yang kita lupa sekarang karena memang tidak ada mungkin ya wasilahnya untuk kita ingat si nama-nama itu. Iya jadi luar biasa lah pokoknya. Ternyata untuk menjalankan peran itu memang butuh amunisi yang banyak ya. Iya. Harus butuh apa ya, persiapan yang luar biasa lah. Makanya kan sekarang tuh Zah, kalau sebelum nikah itu kan banyak kan ya sekolah-sekolah calon ibu gitu ya, apalagi sekolah calon ayah. Iya. Bahkan saya aja ngerasa dulu waktu zaman kuliah tuh kalau diajakin bahas fikih wanita tuh kayak siapa yang mau nikah nih, udah bahas kayak gini kalau di likoan gitu kan mikir. Ini kalau sekarang malah apa sih, dulu saya pernah ngajar di SMA di Bandung kan. Nah si siswa saya tuh juga udah kayak ikut parenting class kan, saya agak shock ya. Terus kayak ada sekolah pranikah juga gitu kayak oke, anak-anak SMA aja udah ikutan kayak gitu, masa saya masih mikir ini siapa yang mau nikah, nggak gitu kan. Berarti pola pikirnya harus berpikirnya oh berarti memang butuh waktu untuk paham hal-hal itu tuh gitu, nggak cuma otomatis kita harus nikah dulu baru paham, nggak mungkin kan gitu. Betul banget Zah. Need time banget karena gitu. kan kalau menjadi ibu, menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya Zah sebenarnya, nggak ada sekolah formal semuanya ya kan, pertama kali ya. Iya benar ya. Jadi semuanya memang mungkin learning by doing ya, tapi sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan prepare kita dulu. prepare benar banget. Iya biar enggak. Gitu. Sebenarnya saya ini ngomong buat diri sendiri. mencambuk diri saya sendiri ya. Bukan berarti saya lebih ahli gitu ya, enggak ya, tapi itu masih dalam tahap belajar banget, awal-awal gitu ya, reminder banget gitu. Tapi memang iya sih, saya mungkin belum kayak Ustazah ya, belum punya anak, terus belum punya pasangan juga, tapi saya ngelihat kayak teman-teman saya juga kayak gelagapan, padahal awalnya mungkin di kampus kayak dia aktivis banget misal, atau enggak smart people banget gitu, likoan bacanya juga banyak banget. Pas udah kayak ini anak kalau kayak gini diapain? Gak tahu, kata saya jangan nanya ke saya, emang benar-benar butuh banget apa ya, butuh banget persiapan tools juga mungkin, ini salah satu tools buat kita bisa sebenarnya kita udah masuk nih Zah ke dalam intinya dari buku, bagian awal buku tersebut, yaitu bagaimana sih cara apa tadi ya, apa dan bagaimana pendidikan Islam itu sebenarnya dimulai dari yang kita bahas tadi Zah, itu apa dan bagaimana preparationnya itu. Oh ternyata memang kan pendidikan itu ya, kalau menurut Yusuf Qaradawi ya, mungkin Ustazah tahu ya, Yusuf Qaradawi itu ya, jadi pendidikan itu adalah sebuah di sini mungkin saya izin mencontek ya, jadi memang memiliki tahapan yang panjang ya, kemudian membutuhkan waktu yang lama gitu ya, dan penuh dengan kesulitan dan menuntut kerja antar generasi gitu ya. Jadi tentunya harus ada transfer ilmu, transfer energi juga ke anak-anak, ikhtiar juga. Betul. Nah kaitannya dengan tadi ya, menyiapkan, ternyata Allah sudah memberitahukan itu gitu ya, bahwa untuk membangun sebuah masyarakat madani gitu ya, peradaban Islam yang bisa kembali jaya mungkin ya pada saat zamannya siapa Zah? Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu ya. Nah itu pun juga bisa dimulai dari kita mencari pasangan yang baik. Masya Allah. Dari situ Zah ternyata, karena dengan kita memilihkan gitu ya
dengan kita memilih ibaratnya memilih pasangan gitu ya, berarti kan menyiapkan ayah yang terbaik untuk anak-anak kita nanti ya. Karena tentunya anak-anak yang baik akan lahir dari pribadi yang baik juga ya. Iya, sama mungkin pukulan sekali untuk diri saya. Saya teringat apa sih, ada aku lupa buku apa. Terus pernah diperbincangkan juga dengan salah satu ustazah di sini. Kayak jadi ternyata memang segala problem yang sekarang kita hadapi, problem pribadi, entah mungkin masalah emosional atau nggak masalah keluarga, ternyata itu tuh ada juga di genetik Zah katanya tuh. Jadi memang bisa jadi kita punya problem dengan habit sekarang gitu, itu tuh sebenarnya bukan dari kita awalnya gitu, tapi dari misalkan dari gitu ibu kita, dari ayah kita, dari kakek kita, dari nenek buyut yang bahkan kita nggak kenal. Jadi mungkin memilih pasangan juga salah satu cara buat apa ya, ya bahwa nanti tuh anak kita tuh bakal memikul apa sih problem yang sekarang kita jalani loh gitu ya enggak sih? Salah satunya mungkin gitu juga, makanya kenapa harus selektif lah ya istilahnya, bukan pilih-pilih tapi selektif. Iya. Mungkin makanya orang tua mungkin bilangnya bebet bobot ya. Iya, apa sih? Bibit bebet bobot. Bebet bobot ya. Jadi biar jelas gitu ya. Iya. Belum dari garis keluarga, dari si habit si problem itu mungkin ya, belum lagi khawatirnya ada penyakit genetik juga ya Zah. Betul banget itu dan juga. Harus dicek juga ya, karena ada beberapa penyakit kayak jadi sharing nih Zah. Jadi nanti jadi ini ngobrol sih ya, jadinya bukan ngobrolin buku ya. Nggak apa ya. Boleh nggak tuh Zah, sahabat setia? Tapi kayaknya nggak apa-apa sih, karena masih nyambung sama bukunya sih. Iya betul, nyambung. Masih nyambung banget. Masih nyambung banget. Tapi rame ya, bener, mind blowing banget. Saya pribadi, iya sih, bener. Begitu. Kalau ini buat saya sih mind blowing ya. Nanti tergantung mungkin pembacanya siapa. Mungkin kalau Ustazah Nas kira-kira mungkin bisa berbeda versi atau seperti apa, kan tergantung pembaca. Ya karena point of view tiap pembaca kan beda ya. Iya, betul. Oke, itu menarik, luar biasa. Apalagi mungkin? Kira-kira apa ya? Kalau saya mau nanya malah setelah Ustazah baca buku itu merasa saya kayaknya harus tambah lagi nih bahasan tentang ini, jadi harus baca tentang ini, atau enggak kayaknya harus ke jalur self improvement atau ke jalur kayaknya ke parenting nih, atau menurut Ustazah setelah baca buku itu nanti recommendednya nyambungnya ke buku apa aja sih Zah? Iya, kalau saya pribadi ya Zah, sedang membaca buku ini, ternyata memang masih banyak banget hal yang mesti dipelajari gitu ya, sebagai new mom gitu ya, sebagai orang tua baru. Masya gitu Allah. Ya. Karena ternyata kalau di sini sih menurut saya cukup ringkas ya, seperti misalkan ketika kita mulai coba ya Zah, ketika kita masuk ke bagaimana sih cara mendidik anak gitu ya, untuk aspek apa ya, misalkan aspek karakter gitu ya, untuk usia 0 sampai 2 tahun. Jadi ketika karakter itu ternyata Zah, yang kalau menurut buku ini ya, itu adalah yang pertama itu aspek karakter yang mesti ditanamkan gitu ya sejak bayi baru lahir, itu adalah kasih sayang dan kelembutan. Masya gitu Allah. Ya. Karena kan memang Rasulullah itu kan lemah lembut banget ya, kelembutan dan kasih sayang. Kemudian yang kedua itu adalah karakter disiplin, seperti itu. Jadi itu susah banget bener. 2 poin itu sebenarnya yang dibicarakan di buku ini. Tapi sebenarnya menurut saya sih tentunya masih banyak karakter lain ya yang mesti ditanamkan. Tapi itu kalau di buku itu dibilang mungkin nanti setelah tahapan 2 tahun ke atas. Yang basementnya banget berarti. Basement banget adalah tadi kelembutan, kasih sayang, kemudian ketika disiplin. Nah, ini sebenarnya pendidikan karakter ini Zah, mungkin bisa sejalan dengan tujuan negara kita ya. Membangun generasi beradab. Membangun generasi beradab kan sebenarnya harusnya sih semua hukum yang ada di Indonesia itu berlandaskan dengan nilai-nilai itu ya Zah ya, Pancasila gitu ya. Kan Pancasila kan berdiri atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Iya betul. Nggak menomorduakan atau memisahkan karena nilai-nilai itu integriti kan, nggak bisa dipisah-pisahin misalnya. Jadi pengen bahas topik yang lain nih ya. Oke, nanti lain kali mungkin ya sesi selanjutnya kita bahas tentang kemanusiaan yang ada. Sempat geram juga tuh Zah waktu ketika lagi ada pejabat KPK itu Zah yang TWK Allah itu ya. Sempat ya. Sempatnya bikin soal TWK seperti itu ya. Disuruh memilih antara Al-Quran atau Pancasila. Kan padahal itu bukan pilihan ya nggak sih? Iya betul. Menurut saya sih bukan pilihan ya, karena aneh kayak milih kamu mau masuk jurang atau mau masuk neraka, ya dua-duanya masuk yang tidak menyenangkan.
Ya oke, skip Iya, kayak skip, gitu skip mungkin kayak ya. gitu. Mungkin Tapi nanti topik lain ya. oke, siap. Mungkin Iya, Zah. jadi apa sih setelah baca buku itu mungkin bisa diceritakan nggak insight-nya mungkin dari apa sih jadi 2 kalimat atau 3 kalimat lah buku itu tuh kayak gimana sih? 2 kalimat ya? Bisa 3 nggak Zah? kalimat. Buku Kan ini. kan kalau udah orang dewasa tuh Heeh. kalau disuruh apa sih mengarang bebas cerita panjang kan ahli banget nggak? Kalau misalkan Betul ya nggak sih banget. ngerasa coba apa ya, ceritakan pengalamanmu ngebrudul aja kan semua. Tapi kalau disuruh diringkas tuh agak-agak challenging ya Iya nggak sih betul, gitu. challenging banget nih buat Coba saya. Zah. aku ini sok-sokan aja sih Oke, sebenarnya oke, tiba-tiba coba ya. ada di kepala coba kita Heeh. jadi 2 atau 3 kalimat deh Zah. Challenge accepted ya. Zah. Oke, challenge accepted. Silakan. Jadi apa tuh tadi? Kalimat pertama Kalimat- Zah. Buku kalau- itu tuh gimana insight-nya Zah? Insight ya, berarti kesimpulan Zah. Lebih Kayak kepada- setelah baca tuh gimana itu tuh buku tuh misalkan kalau saya jadi 3 oh buku ini tuh recommended karena apa, Nah, oh. buku ini tuh easy to read karena apa, buku ini tuh ekonomis karena apa gitu. Ekonomis, misal ya. ya. Oke. Jadi mungkin 3 sampai 4 kalimat untuk buku Oke, ini. siap bangga. Jadi it must have Oke, for all Muslimah. Oke. Yeah, for all Muslimah. That's the first sentences I yes, think. Okay. yes, that's the first what Sentences. sentences. Oh, that's the first. Yes. Kan you said Yes. ada 4 kalimat ya nggak? Tadi baru Dikurangin 1 boleh nggak, Za? Jadi berapa Zah? Berapa ya? Baru 1 ya? Baru 1 berarti. Iya, jadi yang pertama tadi harus dimiliki harus banget dimiliki ya sama tiap muslimah. Mm-mm. Kemudian juga calon orang tua. Calon orang gitu tua. ya. Dan satu aja deh, Za. 1 aja Mungkin itu berarti. aja. Oh, jadinya 1. Bahkan Oh, lebih iya. cerdas jadinya 1. Oh, iya, Jadi, 1 ya. Buku ini harus dimiliki setiap muslimah. Direkomendasikan ya. Direkomendasikan oleh kepada setiap muslimah dan calon orang tua. Oke, kayak gitu iya, mungkin ya. Untuk yang ikhwan maupun akhwat tentu saja. Oke, sip. Karena kan sebenarnya buku-buku parenting tuh banyak ya, Zah. Iya, Apalagi banyak yang banget. Islam itu kan memang beberapa ada yang tebel-tebel tuh, Zah ya. Mungkin dengan membaca buku ini jadi bisa ada gambaran sedikit gitu ya. Mungkin kalau mau mencari lebih detailnya memang kita harus mencari Harus nyari yang sumbernya lain ya. langsung kan ya, dari kitabnya langsung asli gitu ya. Ah, iya benar. Bahasa Arab ya. Iya, Luar biasa. Oke. luar biasa. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin terkait apa sih buku ini atau apapun yang mau saya sampaikan di sesi ini? Apa ya? Tentang buku? Boleh? Atau tentang jadi calon ibu tuh nggak mudah misalkan dan sebagainya. Oh, berarti di luar buku ini ya, Zah ya? Boleh ya berarti. Boleh. Jadi mungkin kalau menurut saya, Zah ya, kita harus selalu menjadi lifelong learner ya. Oh. Iya, karena memang setiap tahapan fase kita itu mesti ada aja yang harus kita pelajari gitu. Iya. Ketika kita masih buktinya di sini ya, ketika masih usia 0 sampai 2 tahun kita belajar apa gitu kan. Iya benar. 2 sampai 4 tahun atau 6 tahun kita lagi belajar di fase apa gitu kan ya. Kemudian 6 sampai 12 belajarnya mulai berinteraksi nih sama lingkungan sosial gitu ya. Pun kita sekarang sudah di fase 20 tahunan ke atas ya. 20 plus. Plus ya. Nah, itu pun juga ternyata tahapan belajarnya berbeda lagi gitu ya. Mungkin nanti kita ketika 10 tahun yang mendatang tahapan Iya, belajarnya berbeda beda lagi kan, lagi. Zah ya. Jadi memang harus terus belajar sih. Oke. Dan jangan belajar itu kan nggak hanya dari satu sumber ya, Iya. bisa Dari tentunya dengan membaca gitu ya. Iya. Dengan membaca kan kita jadi merasa tahu bahwa diri kita tuh adalah orang yang paling bodoh. Iya. Nggak sih, Zah? Ada Oh, makin efek apa banyak. di psikologi tuh? Kruger, aku lupa nama lengkapnya. Pokoknya jadi fasenya tuh pas kita nggak tahu apa-apa, kita tahu dikit tuh kita kayak ngerasa tahu segalanya. Kita iya, baca betul, lagi turun tuh grade-nya. Kita makin baca kok saya bodoh banget gitu ya. Berarti Bener, biar supaya nemu si titik itu yang ngerasa kayak ya betul kita ya. manusia tuh nggak tahu apa-apa kalau misalkan kita nggak mencari ilmunya itu. Pun kalau misalkan kita sudah mencari ternyata Allah nggak memberikan juga kan, Iya betul. itu balik lagi ya, Zah. Harus semua balik lagi mencari keridhaan Allah. Iya itu ujungnya, Ujungnya mencari ya. keridhaan Ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Oke. Mungkin itu, Ustazah. Oke. Jadi mungkin saya nambahin karena baca itu juga salah satu yang Allah turunkan pertama ke Rasulullah Iya, kita benar ya. banget ya. Bacalah. Kaitannya sama program kita nih ya, Ustazah ya. Iya, makanya mungkin baca tuh ya semales apapun paksain lah ya. Karena memang
Ya kalau nggak baca beneran nggak ada informasi banget yang kita Iya, dapat betul gitu. betul. Pernah sih saya dalam suatu fase gitu ya. Beneran yang nggak baca gitu ya. Beneran yang nggak baca beberapa waktu gitu ya. Mungkin karena lagi ada kegiatan apa gitu ya. Mungkin juga masih belajar sesuatu, memanage gitu ya. Manage sesuatu yang baru. Jadi memang merasanya tuh tertinggal banget gitu Zah. Jadi yang sepertinya berbeda banget. Kalau dulu kan memang apa ya, bukan mau nggak mau ya, jadi memang dulu kan ketika kuliah itu ya, Iya, terpaksa ketika harus kuliah baca. terpaksa gitu ya harus baca. Bahkan ketika kuliah juga masuk ke asrama ya, masuk ke asrama juga waktu itu ya, mungkin mirip-mirip seperti di boarding ya. Dan situ memang ada program juga Zah, harus membaca berapa buku kayak gitu. Oh, Memang dan ada harus targetannya mungkin ya Zah. memang harus dipaksa sih kadang-kadang Ustazah Iya. untuk membaca ini ya. Iya, makanya mungkin kalau saya pribadi sih baca karena dulu nggak ada hiburan yang lain. Terus jadinya Kalau dulu kan memang iya. hiburannya kebanyakan buku iya ya. buku gitu. Kalau sekarang kan games, Betul. Sekarang gadget, mah banyak banget variasi. iya banyak variasi. Bahkan buku aja tuh udah bisa cuma dari genggaman digital tuh udah Betul, segala betul, macam ada kan gitu. Cuma Genggaman digital. ya saya lebih familiar dengan kertas-kertasan, jadi lebih milih yang kertas juga sih daripada PDF gitu. Betul ya. Iya, jadi intinya mungkin program ini juga salah satu wasilah dari NFBS Bogor karena memang apa ya? Nge-reinforcement baik Betul. staf, pegawai, guru, siswa juga supaya ya baca gitu. Karena membaca itu membuka banyak pintu. Selain pintu keridoan, pintu apa ya, ilmu pengetahuan, dan pintu supaya kita juga nggak nenggak terus. Kalau nenggak tuh bahasa Sunda tuh supaya nggak nengadah, ngerasa kita tahu segalanya. Sombong gitu ya. Iya, supaya kita sadar diri kita tuh nggak tahu apa-apa loh. Kayak gitu, Betul, mungkin betul. itu. Oke, semakin kita menyelam kan semakin kita sadar gitu ya Zah ya. Bahwa kita nggak punya apa-apa. Iya. Ya kalau di laut mah semakin dalam semakin gelap kan ternyata gitu, bukan Iya, semakin betul ya. terang. Iya. Oke, mungkin kayak gitu aja sahabat setia. Ya, luar biasa. Kita ternyata sudah berapa menit ini kita berjalan berbicara tentang buku, dan ya nggak apa-apa ya belok ke sana kemari, tapi konteksnya masih Tapi bahas kita tentang klaim buku. dulu nih Zah ya. Sebenarnya apa yang kita bicarakan hari ini ya berdasarkan pengalaman kita Iya ya sih, Ustazah benar. ya. Kalau misalkan ada yang salah-salah nih ya Zah ya dalam perkataan gitu ya. Atau mungkin ada sahabat setia yang di rumah yang sudah pernah baca buku ini juga gitu Dan ya. ngerasa kayaknya nggak Dan gitu misalkan deh juga kayak isinya. gitu deh gitu. ya. Mungkin bisa untuk like, komen gitu And ya. subscribe. Supaya nanti di linknya Iya, nanti ada. channel kita ya. Iya, di Nanti YouTube. saya udah pernah nih baca buku ini. Nah, isinya seperti ini. Boleh banget ya justru kalau misalkan kita bisa menjadi seorang netizen yang budiman. Iya, Gimana? Kalau iya. bisa kenapa? Supaya khawatirnya ada kesalahan kemudian Betul. diklarifikasi mungkin gitu ya. Itu kan Khawatirnya yang bisa mendengar. menjadi informasi tambahan juga ya buat pembaca setia di rumah. Betul banget. Gitu ya. Zah. Karena kan kita kan masih belajar nih ya Zah ya. Tentu kan kalau belajar kan banyak membuat kesalahan Iya, ya. kita juga podcast ini Nggak apa-apa baru-baru ya. itu ya, baru belajar, baru 4 episode. Nanti ada 5 episode, baru 6. Insya Pengalaman Allah yang kan nggak tahu di setiap nanti akan terus berjalan ya mana. Ustazah ya. Iya, kayak gitu. Jadi jangan Apakah bosan-bosan. Zahnas nanti akan menjadi MC tetap nih di podcast selanjutnya? Oh my god. Kenapa ditodong? Iya, ditodong Luar dari biasa sekarang ya. ditodong. Coba kita lihat nanti apakah oke. mungkin akan ada bakat-bakat lain untuk jadi MC. Karena kalau cuma apa sih bertumpu di satu orang juga nggak baik ya Zah ya. Jadi mungkin nanti akan ada gantian jadi MC siapa. Ya mungkin gitu lah. Oke, mungkin terakhir Zah, ada kalimat penutup nggak buat sesi hari ini? Closing statement Yes. ya. Closing statement dari segi apa nih Ustazah? Terserah Ustazah. Mau jadi buku ini itu gini atau enggak, bacalah atau ya terserah Ustazah lah. Oke deh. Quotes of the day aja deh. Oke, gitu. quotes of the day ya. Iya, boleh. Mungkin saya izin menyuplik dari buku ini ya. Boleh. Yang sebenarnya tuh banyak ya highlight di buku ini. Mungkin saya akan coba pilih gitu ya. Satu aja mungkin Satu Zah? aja Satu atau mungkin. dua Zah? Satu Zah. Satu, dua Jangan ya. banyak-banyak. Coba kita pilih dulu. Berikan saya waktu sebentar ya. Oke. Mungkin sambil menunggu Ustazah Rahma. Jadi Iya, boleh. iya, buku ini tuh kalau menurut saya sih dari segi fisik kayaknya ajek banget, dan apa ya, kertasnya juga bagus. Kemudian sih colorful, jadi mungkin yang baca yang sukanya berwarna, kemudian nggak suka font yang kecil-kecil itu bakal cocok banget buat kalian. Kayak gitu. Saya sendiri sih suka banget colorfulnya, dan kertasnya Padahal Ustazah Nas juga belum baca ya, tapi Belum. ngelihat dari sekilas kayak gini udah tertarik ya.
Iya, karena iya Za, sama tips and trick pilih buku saya lupa tuh. Oh, tips and trick pilih buku. Iya. Jadi Ya, sebelum sebelum closing closing statement statement. berarti itu dulu. Oh, Kalau dari ala Ustazah Rahma. eh, memilih buku ya, ala saya ya, Iya. ala saya. Kalau saya sih, yang pertama itu lihat. Lihat cover, bukan? Kalau saya yang justru bikin tertarik pertama kan kalau di toko buku itu yang dipajang cover ya. Nah itu biasanya dari covernya dulu. Covernya dulu. Dari cover dari mata gitu ya. Oh, turun ke hati. Dari mata gitu ya. Iya dari covernya dulu menarik atau enggak. Baru kemudian kalau udah ada yang dibuka tuh bukunya. Ya kalau di toko buku kan ya. Suka ada sampel. Suka ada sampel yang dibuka. Nah itu baru saya lihat-lihat isinya gitu ya. Biasanya dari daftar isinya dulu. Oh menarik gak nih, sesuai apa enggak gitu ya dengan kebutuhan saat ini. Gitu Zah. Lihat tadi daftar isinya. Kemudian habis itu kita kan sesuai nih gitu ya, ternyata ada buku lain yang mirip-mirip gitu Zaza. Kan kalau beli buku kan pengennya nggak cuma satu ya. Iya. Suka hilap. Suka hilaf kalau ke toko buku tuh ya, apalagi kalau misalkan ada bazar buku tuh Luar ya. biasa ya. Allah. Jebol itu tiba-tiba tuh. Tiba-tiba ya, kok udah segudang Iya. ini. Oh tiba sekeranjang. Di kasir ya. Nah iya Zah, jadi dari cover ya, kemudian Cover, daftar isi. Selanjutnya adalah saya lihat dari fontnya ya. Fontnya kalau saya. Iya. Karena kalau font yang kayak gitu-gitu aja kok bosen gitu nanti teh bacanya tuh ya. Yang kemudian Yang standar gitu yang kan standar biasanya. kayak gitu tuh nanti membosankan, jadi nggak menarik lagi gitu ketika mungkin di awal menarik tapi lama-lama gitu kan. Habis itu saya lihat dari jenis kertasnya. Jenis kertasnya. Jadi jenis kertasnya itu kalau yang kayak buku-buku pelajaran gitu kan nggak menarik gitu kan. Buku-buku buku pelajaran nggak menarik. Sudah lihat nih kalau saya integral. Iya misalkan ya dari bahan kertasnya sih Zah, itu juga mempengaruhi ringan apa tebel. Kalau misalkan ringan kan enak bisa Buat dibawa dibawanya. kemana-mana ya, jadi dalam waktu luang kita bisa buka gitu ya. Misalkan lagi di jalan, lagi di bis gitu, lagi nunggu apa gitu kan, sedang menunggu dia juga Oh my god. gitu Zah. Jadi mungkin Terus, apa lagi Za? Ada lagi? apalagi ya, itu habis itu tadi apanya Zah? Tadi tuh kan Dari- yang pertama tuh cover, kemudian cover, daftar isinya, isi. kemudian tuh fontnya, kemudian ya. jenis kertas. Jenis kertas. Habis itu yang terakhir adalah baru lihat harganya. Itu penting, itu penting banget, benar setuju. Lihat harganya, baru dari harganya masuk di kantong nih, iya cus beli gitu. Kalau enggak, nabung dulu gitu ya Za. Iya, betul. Buat Kalau nanti enggak. lain kali gitu. Dan satu lagi Za, yang tadi closing statementnya berarti. Closing sekali. statementnya ini banyak banget kata-kata yang menarik sebenarnya, saya jadi bingung pilihnya yang mana ya. Ini aja mungkin ya. Oke. Yang saya dapat yang nggak terlalu panjang ya Zah, ya. Jadi closing statementnya gitu ya. Jadi memang kita sebagai orang tua ya Zah, itu kan tentunya mendidik yang baik adalah dengan cara memberikan teladan ya. Bahwa ternyata ketika kita memiliki seorang anak itu gitu ya, itu ternyata kita memiliki kamera pengawas nih gitu Iya. kan ya. Setiap aktivitas kita itu pasti ditiru gitu, direkam sama anak kita gitu ya. Orang tua saya begini. Nah, berarti kan anak kita adalah cerminan diri kita ya, khususnya adalah ibu ya, karena kan memang ibu itu yang hampir 24 jam gitu kan bareng sama anak ya. Mungkin kalau misalkan ayah kan mencari nafkah gitu kan ya, sedangkan kita sebagai wanita gitu ya membersamai tumbuh kembang mereka ya baiknya ya gitu Zah. Jadi mungkin closing statementnya kita harus memberikan gitu ya akhlak yang baik atau suri tauladan yang baik dari dini gitu ya, bahkan sejak dari dalam kandungan ya. Nah kalau di sini dibilangnya adalah akhlak yang baik diperoleh melalui teladan. Nah, bukan melalui nasihat atau arahan gitu ya. Karena kan anak lebih cepat meniru ya. Bukan yang mendengarkan gitu ya atau menjalankan perintah. Nah, biasanya nanti kalau di sini dibilang yang lemah itu akan meniru yang kuat, kemudian yang kecil akan meniru yang besar gitu ya. Berarti kan yang kecil adalah maksudnya anak kita ya. Kecil. Atau tetangga-tetangga gitu yang memiliki anak itu kan juga ternyata memang lingkungan mempengaruhi juga Zah. Ketika jadi nggak hanya dari rumah, tapi yang step selanjutnya adalah kita memilih lingkungan yang baik ya ketika kita bermasyarakat, karena itu akan mempengaruhi juga ketika anak kita sudah di usia 5 tahun ke atas tuh.
Kalau misalkan lingkungan yang nggak baik, nanti yang sudah kita tanamkan gitu ya bisa Oh jadi iya, distract akan ya. terdistrak gitu ya. Dan selanjutnya baru memilih sekolah yang baik gitu ketika anak-anak udah masuk ke usia 7 tahun ke atas ya. Oke. Jadi Gitu, mungkin Zah. iya, saya ulangi mungkin ya sambil Boleh, nyontek. boleh. Banyak banget Akhlak ya yang tadi ya? baik, no problem. Akhlak yang baik diperoleh melalui teladan. Kemudian bukan melalui nasihat atau arahan. Yang lemah meniru yang kuat, dan yang kecil meniru yang besar. Mungkin seperti itu ya Iya, singkatnya. itu. Oke. Terima kasih banyak Terbaca Ustazah. ya oleh Zahnas ya dari sini Iya, loh, lumayan begini-begini lah karena mata saya juga lumayan buruk penglihatannya makanya pakai kacamata Zah. Ya terima kasih untuk hari ini Zah. Tapi saya Jazakallah khairan. belum puas nih Zah. Belum Kalau puas. saya boleh nggak nanyain Ustazah Zahnas? Nanya apa? Nah, kalau tadi kan versi saya Zah, tips memilih buku. Kan oke. gantian dong ya biar adil nih Zah Oke. sebelum kita tutup. Iya, jadi MC-nya sekarang saudara di Ustazah Rahma, saya jadi pembicara. Kalau tips saya, ya kalau saya pribadi sih selama ini kalau pilih buku tuh, yang pertama yang pasti saya tuh biasanya engage dulu sama penulisnya. Entah kenapa. Jadi saya belum pernah baca karyanya, all of a sudden bisa di media saya lihat ada satu orang ternyata dia nulis buku. Dan misalkan followernya banyak, atau enggak dia pernah nulis satu postingan, atau dia pernah nulis citasi, atau dia pernah nerbitin jurnal ilmiah dan sebagainya gitu. Terus saya tertarik, jadi saya ngegalinya bukan ke bukunya dulu, orangnya dulu saya follow gitu, sampai akhirnya oh ternyata dia nulis buku nih, baru saya follow gitu. Itu kejadiannya tuh beberapa buku Terelie, kemudian yang kemarin yang mungkin saya ceritakan juga di podcast kali ini, yang Grit itu Mbak Angela Duckworth yang luar biasa banget gitu ya. Kalau saya sih lihatnya saya suka banget orangnya, jadi saya suka juga bukunya kayak gitu. Berarti Itu yang dari pertama. penulisnya ya? Iya, penulisnya yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan saya gitu. Saya kayaknya lagi kurang nih di bagian senang-senang. Jadi saya nyari buku yang senang-senang misalkan. Entah manga, entah novel gitu. Betul banget ya. Iya nggak Mood sih? ya? Mood gitu. Kalau yang ketiga tuh memang saya yang terakhir adalah mana yang perlu banget saya baca. Jadi kalau saya pribadi tuh kayak ada list buat saya baca. Oh sekarang tuh saya harus bacanya, dulu tuh karena saya ngebet banget pengen kedokteran. Jadi dulu tuh punya gitu. ya. Punya background pengen kedokteran ya Zah, Iya, ya? dulu tuh gitu Kayaknya lah. hampir semua anak-anak itu mau ditanya mau jadi apa gitu, mau jadi Iya kan, dokter. zaman kita gitu ya dokter, apalagi polisi gitu ya, atau ngepilot. Kalau sekarang kayak pengen influencer, YouTuber, iya kan, karena memang yang terindranya kebanyakan kayak gitu. Jadi ya yang harus saya pelajari di luar dari saya belajar di sekolah gitu. Dulu pun pertama kali belajar anatomi fisiologi saya nggak di kelas, tapi gara-gara memang saya agendakan kayaknya harus punya buku itu, meskipun akhirnya saya nggak jadi beli tapi minjem dari teman saya yang dari FK kayak gitu. Jadi tips and triknya saya dari penulis. Kedua itu moodnya, saya butuhnya buat apa nih, butuh senang-senang atau enggak. Kemudian yang ketiganya yang memang saya list apa yang saya harus baca. Nah yang terakhir itu harga lagi-lagi. Harga ya. Karena suka nggak sadar diri, pengen buku ini ternyata 400.000, aduh tidak sesuai di luar dengan budget bulanan. Iya, itu kayaknya nggak makan ya kalau misalnya beli buku itu gitu. Apalagi kalau mikirnya. dulu masih mahasiswa ya. Iya, Kalau apalagi saya beasiswaan, jadi kalau lihat buku yang kisaran 100 pun udah nggak saya beli dulu tuh. Mending pinjem aja ya. Mending kalau pinjem masih aja bisa dulu pinjem tuh. ya. Jadi kisaran 70 ke bawah lah dulu tuh baru bisa beli. Kalau yang 70 ke atas tuh saya udah next time deh aku beli gitu. Kalau dulu saya kayak dulu, gitu. Ya, Zah. Ya selanjutnya kayak tipe kertas sama sih. Karena sama lem tuh itu penting banget Zah. Saya suka ngecek si lemnya. Kadang-kadang kayak aduh kalau misalkan bukunya quality lemnya kayak gini kan, kalau saya baca tuh sembarangan ya. Tiba-tiba nanti 2 kali baca rusak. Nanti udah di mana-mana lembaran. Iya, kan itu nggak menyenangkan juga kayak gitu. Betul, nggak bertahan lama ya. Iya, jadi saya jadi terpikiran juga. Memang penulis itu penting ya, Zah. Penting banget Zah. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan penting tuh Zah untuk memilih buku ya. Karena ya kalau saya sih mikirnya dulu kayak gini, yang akan saya masukkan ke kepala itu adalah pemikiran yang memang dari orang yang sesuai gitu. Khawatirnya pemikiran yang ya kita nggak bisa nyaring kan dulu waktu kecil gitu. Khawatirnya yang saya baca saya anggap benar gitu kan, terus belum bisa filter, khawatirnya ini kebenaran gitu, khawatirnya gitu dulu tuh.
Oke, emang. Itu juga tipsnya dari ibu saya sih dulu. Nah, itu sebenarnya tuh Zah, itu adalah sebuah pendidikan juga di dalam. I see. Di sini juga dibilangkan kalau misalkan bisa nih membangun sebuah perpustakaan keluarga gitu ya. Jadi menarik daya minat anak dari kecil gitu Iya. Zah. Karena ibu saya juga suka baca sih. Nah, itu kan ya Zah, berarti kan dari orang tua kita sebenarnya. Iya betul Zah, ya, betul baru. hiburannya. Cuma emang bukunya dulu Hidayah tau nggak Zah? Oh, tahu Hidayah. Dong. Itu Azab, paling dicari itu tuh Zah. Covernya aja udah ngeri kan, tapi itu hiburan dulu kayak arti kayak gini serem gitu. Ya gitulah gitu. Ya pokoknya sekian dari saya kayak gitu sih tipsnya. Iya. Siap. Oke. Siap Bapak operator. Oke. Mungkin berarti sudah selesai ya Zah ya? Atau Oke. ada yang mau disampaikan lagi Zah? Mungkin itu saja sih Zah ya. Oke itu aja. Untuk- Closing statementnya mungkin tadi sudah, kemudian juga tips dan trik sudah. dari saya dan dari Ustazah Rahma sudah. Mungkin langsung kita tutup aja mungkin ya Zah ya. Boleh. Kita bareng-bareng atau gimana Zah? Boleh Zah, Nas. Saya Nanti- aja. atau Terus nanti bareng-bareng bareng-bareng. juga boleh. Oke. Nanti saya kasih aba-aba mungkin. Oh, ya. boleh, Iya. Bang. Jadi mungkin sekian sahabat setia podcast Time Afternoon Coffee episode 4. Jadi kita tadi udah ngelebar banget dari bahas buku, kemudian tips and trick juga, kemudian parenting lah ya, udah nyerempet-nyerempet. Nyinggung dikit lah ya. Iya nyinggung-nyinggung, terus ada terkait apa sih level kognisi juga, kemudian kalau iya kedokteran saya juga tadi awalnya kedokteran kebahas juga gitu dan sebagainya, ya no problem. Ya terima kasih banyak karena masih setia menonton sampai selesai. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel. And share. Of course, share ya. ya, supaya informasi ini mungkin kalau bermanfaat bisa menyebar dan juga khawatirnya ada kesalahan bisa diklarifikasi juga Betul. seperti itu ya. Banget ya. Oke, Karena kita sih. terbuka terhadap kritik ya Zah ya. Iya Dan betul. saran Kritik ya. dan saran itu perlu supaya kita juga bisa evaluasi acara betul. kita tuh seperti apa mungkin gitu Jadi ya. lebih baik lagi. Iya. Oke, mungkin sekian dari Vanas Aulia Andara Dan saya Rahma Husna pamit undur iya, diri. terima kasih banyak. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye. Dadah.